Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Seniwati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Ilmu Gizi. Perkenalkan, saya atas nama Nilam Cahya selaku moderator penyuluhan hari ini. Adapun teman saya atas nama Rafina selaku pembawa materi hari ini. Baiklah, adapun materi penyuluhan hari ini yaitu gizi seimbang pada anak balita dan anak prasekolah. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun tujuan saya berdiri di sini yaitu untuk memberikan penyuluhan di mana untuk mengetahui gizi seimbang pada anak balita dan anak prasekolah. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan membagikan brosur untuk ibu nanti membacanya setelah saya menjelaskan. Gizi seimbang untuk anak balita dan anak prasekolah. Nah, ibu harus tahu apa itu gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung banyak zat-zat gizi untuk makanan sehari-hari. Nah, untuk anak balita ya seperti yang kita ketahui pada usia 1 sampai 3 tahun anak-anak itu sangat masih bergantung terhadap orang tuanya ya, dan makan, minum, mandi dan lain-lain semua harus bergantung pada orang tuanya. Nah, pada saat anak sudah memasuki usia 4 tahun ya, jadi anak-anak itu sudah mempunyai keinginan untuk makan sendiri ya, minum sendiri, mandi sendiri. Nah, pada masa inilah orang tua harus mengawasi ya, anak-anak harus dalam pengawasan orang tuanya. Ada masalah gizi yang biasanya terjadi pada anak balita ya, yaitu biasanya anak-anak itu terkena penyakit kekurangan energi protein ya. Kekurangan energi protein itu yaitu suatu keadaan di mana rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari ya. Ibu-ibu harus tahu makanan mana yang mengandung banyak proteinnya, seperti telur yaitu banyak mengandung protein. Nah, ada juga protein nabati yaitu tempe, tahu. Nah, kemudian yang kedua yaitu nah ini banyak terjadi pada anak-anak ya, yaitu obesitas. Nah, anak akan mengalami berat badan yang berlebih atau overweight dengan kelebihan lemak di dalam tubuh. Ya, apabila selalu makan porsi yang besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Nah, adapun cara orang tua untuk mengendalikan kegemukannya, yaitu orang tua harus mengendalikan pola makan anak ya agar tetap seimbang. Kemudian perbanyak makan sayuran, jangan terlalu diberi makanan yang berlemak seperti santan yang kental. Nah, kemudian biasa ibu-ibu keseringan mengizinkan anaknya untuk biasanya lewat somai atau apa. Nah, itu sangat banyak mengandung lemak dan itu tidak diperbolehkan ya untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, kemudian ibu harus rajin mengajak anaknya untuk beraktivitas fisik ya, bermain, berolahraga, berenang atau semacamnya. Nah, yang tanpa pula itu ibu harus konsultasi ke dokter ya ataukah posyandu terdekat untuk mengetahui gizi apa yang baik untuk anaknya. Nah, kemudian penyakit yang biasa terjadi pada anak-anak yaitu kurang vitamin A. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa vitamin A itu baik untuk kesehatan mata, ya, juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti untuk melawan penyakit diare, campak dan lain-lain. Nah, adapun makanan yang sumber vitamin A itu banyak biasanya terkandung pada ikan seperti ikan salmon, cod, begitu ya.
gondok. Ya, iodium ini penting untuk kecerdasan anak. Gitu. Kemudian ada anemia zat besi. Nah, anemia ini yaitu kondisi di mana hemoglobin dalam darah berkurang. Nah, penyebab umum pada anemia itu biasanya kurang zat besi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi asupan makan balita. Nah, yang pertama yaitu ada lingkungan dan keluarga. Nah, lingkungan dan keluarga ini adalah faktor yang sangat penting untuk kebiasaan makan anak balita. Jadi, ibu-ibu harus membiasakan anaknya. Misalnya, biasanya kebiasaan orang tua itu akan diturunkan pada anaknya kelak. Misalnya, orang tuanya suka makan asin-asin, ya otomatis anaknya kelak nanti akan suka juga makan asin-asin karena sudah terbiasa sejak kecil gitu. Nah, kemudian media massa dan elektronik juga berdampak besar pada makanan anak-anaknya. Jadi ibu harus memperhatikan anaknya jika melihat iklan atau semacamnya, ya itu banyak mengandung makanan yang tidak sehat. Nah, itu biasanya memicu anak-anak untuk mau makan itu, ya. Kemudian, nah, adapun kebutuhan energi dan zat gizi pada balita biasanya membutuhkan sekitar 1000 sampai 1400 kalori. Nah, kalsiumnya yaitu kurang lebih 500 magnesium per hari, dan zat besinya itu sekitar 7 magnesium per hari, dan tentunya juga vitamin C dan D, ya. Kemudian prinsip pemberian makanan pada anak yaitu ibu harus memperhatikan jadwal makan utama maupun snack-snack, ya, harus diberikan secara teratur dan terencana. Nah, seorang ibu harus bisa menciptakan pola makan seimbang pada keluarga, terutama pada anak, untuk menjadi kebiasaan anak dalam memilih agar tubuh tetap sehat, ya. Ya, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi pertanyaan. Jadi, kalau ibu-ibu ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya, kan anak saya ini suka sekali keluar jajan di luar. Nah, sementara kan kita tahu bahwa jajan di luar sana itu belum tentu sehat, banyak mengandung pengawet dan pewarna. Nah, pertanyaannya, kira-kira snack apa yang bagus untuk saya berikan ke dia biar untuk perbaikan gizinya? Bagus, ya. Langsung saja saya akan jawab. Nah, memang sekarang anak-anak itu lebih suka makan atau jajan di luar, ya. Nah, makanan yang ada di luar yang biasanya dijual di warung-warung, itu sangat berbahaya karena di situ banyak mengandung pewarna, pemanis, ya, pengawet, ya, itu banyak sekali. Nah, saran saya kepada ibu, ya, kalau ingin memberikan snack untuk anak itu sebaiknya kita lihat juga, ya, kita harus membelikan snack-snack seperti yang dijual di apoteknya kayak biskuit Milna, biskuit Sun. Nah, itu lebih bagus untuk kesehatan anak. Ya, mungkin itu saja. Bagaimana? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kan sini ada yang kita jelaskan tadi, pemberian prinsip pemberian makan pada anak seperti memperhatikan jadwal makan dan pola makan seimbang. Nah, pertanyaan ini kan anak saya yang sedang sekali makan segala macam kayak makan nasi, makan sayuran. Jadi yang saya tanyakan apa solusinya? Ya, sekarang ya memang anak itu sangat tidak suka makan. Ada anak yang tidak suka makan sayur, ya, dan itu sudah familiar, ya, dilihat. Nah, bagaimana caranya untuk mengatur pola makan anak? Ya, itu kembali lagi pada orang tua. Nah, di sini orang tua harus pintar, ya, harus pintar mengatur pola makan anak. Nah, misalnya
seperti yang dikatakan ibu tadi, anaknya tidak suka makan sayur. Terus ibu sudah tidak mau lagi kasih makan sayur, itu salah ya. Kalau anak tidak makan sayur, itu bagaimana caranya ya? Sebagaimana cara mungkin ya agar ibu memberikan, maksudnya dipaksa begitu. Nah caranya biasanya dilihat dari hidangan makanannya. Jadi ibu sepintar mungkin untuk mengkreasikan bagaimana caranya agar bentuk sayur di dalam terlihat menarik ya, itu akan menarik selera makan anak-anak ya. Jadi kembali lagi pada orang tua, harus pintar-pintarnya bagaimana cara membuat anak agar menarik selera makannya ya. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Bagaimana ya, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jika sudah tidak ada, mungkin sekian penyuluhan dari saya ya. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu untuk meluangkan waktunya hadir di posyandu kita. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada susu untuk adik-adik. Ya, supaya semakin pintar. Itulah hasil penyuluhan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ibu tentang pemahaman mengenai gizi balita dan anak prasekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.